Halo teman-teman Dekat Vlog, kembali lagi kita ngevlognya di dalam mobil nih. Nah, ini buat pertama kalinya nih gue pengen ngevlog tentang mobil gue, yaitu Toyota Hilux. Mungkin sebagian teman-teman juga pada tahu, nih gue kalau mobil yang gue pakai harian tuh jarang ya gue expose gitu ke YouTube atau ke sosial media lainnya, soalnya emang biasanya gue lebih pilih untuk nggak terlalu nunjukin aja gitu, mau mobil harian atau motor harian. Sampai-sampai banyak juga ternyata yang nggak tahu, gue harian tuh lebih suka naik motor. Ya pasti sebagiannya udah tahu, bahkan mungkin udah pernah lihat fotonya, ya menyadari. Tapi sebagian lagi ternyata kaget juga, oh ternyata gue itu hariannya itu bukan pakai mobil ya, padahal sebenarnya anak mobil gitu ya kalau orang bilang gitu. Nah jadi ini akhirnya Toyota Hilux yang gue pakai ini gue vlogin juga. Jadi ya udah deh, mobil sebenarnya juga belum lama gue dapet, dan gue rencananya itu pengen sedikit ngerapihin. Emang nih Toyota Hilux-nya gue dapet itu emang bekas dari tambang, jadi emang ya seperti kita ketahuin banyak yang mesti dirapiin supaya lebih enak lagi dipakainya, lebih seger dilihatnya juga. Dan kemarin nih sebelum gue mulai ngevlog, gue mulai satu-satu gantiin, kayak misalnya bagian kacanya nih, bagian depannya tuh retak, kacanya udah diganti. Terus hal-hal lain yang lebih sifatnya ini ya, fast moving gitu, ampas rem. Terus habis itu gua cek juga semua master-masternya untuk urusan kopling. Terus kalau mesin kan yang pasti kayak olinya, filternya, segala macem gitu, pelan-pelan aja segerin. Nah hari ini gue rencana itu pengen ngeganti ban. Jadi pastinya gue akan ngeganti pakai ban GT radial. Gue mau pakein Savero Komodo yang MT Plus. Gue udah lama banget nggak pakai yang MT Plus, soalnya kalau kalian tahu, gue kalau lagi di speed off-road itu sekarang pakainya yang AT ya, bukan yang MT. Kalau AT itu kan emang sebenarnya untuk apa ya, peruntungannya masih semi-semi ya, antara kita pakai di jalan raya sama kita pakai di tanah. Tapi karena di speed off-road udah berapa tahun terakhir itu dia permukaan tanahnya itu dilapisin sama obat khusus supaya debunya nggak terlalu tebel, efeknya itu tanah itu jadi keras banget. Karena saking kerasnya kita butuh kembangan ban yang bunganya itu lebih rapat. Jadi kalau misalnya bisa gua sampein simple itu, kalau urusan bannya buat off-road ya, semakin tanahnya itu gembur, itu kita butuh kembangan yang makin renggang dan kembangannya makin dalam-dalam ya, tahu itu makin tebel gitu. Karena speed off-road sekarang tanahnya bener-bener keras banget, udah kayak aspal, kita pakainya udah AT. Akhirnya gue udah lama nggak pakai MT juga, dan ya kali ini gue akan pasangin ban MT-nya Komodo di mobil Hilux ini. Dan mungkin setelah itu kita akan coba bikin vlog lagi, kira-kira apa aja nih yang bisa dirapiin dan di-upgrade lagi dari Hilux 2. Sambil kita di perjalanan menuju ke tire zone, tempat kita akan mengganti ban Hilux ini, gue pengen cerita dulu nih, kenapa sih sebenarnya gue milih Hilux. Ini pertama kalinya nih gue punya Hilux. Gue udah sempat 2 kali sebelumnya punya double cabin, tapi ini pertama kalinya gue pakai Toyota Hilux. Toyota Hilux gue nih tahun 2012, mesinnya bukan yang 3000 ya, yang 2,5, berarti mesin yang 2 KD. Pengen sih yang 1 KD sih ya, yang 3000, oh itu mantep banget sih. Cuma itu termasuk jarang ya di Indonesia ketimbang yang versi 2,5. Nah, jadi sebenarnya dari dulu emang gue suka dengan brand Toyota. Mau itu mobil ya sedan lah, mau mobil yang untuk SUV-nya atau mobil yang Jeep-nya, apa yang double cabin-nya gitu. Gue senang dengan brand Toyota, dan pas akhirnya gue hari ini udah gue pakai kaos Toyota aja nih. Nah teman-teman, selain gue suka dengan brand Toyota, emang kalau gue lihat dari desainnya itu menurut gue Hilux yang paling oke sih. Kalau gue bicara masalah overallnya ya, performa segala macam ininya, mungkin gue akan tetap milih Triton. Jadi gue udah 2 kali sebelumnya punya double cabin, dan itu dua-duanya itu Mitsubishi. Pertama gue punya Triton yang versi Exit, terus satu lagi Triton juga tahun lebih muda, itu yang versi VGT ya. VGT itu yang
paling tingginya ya di tahun itu kalau nggak salah punya gue tuh 2012 sama 2015. Nah setelah itu akhirnya gue beralih ke Hilux. Emang sebenarnya secara kondisi waktu itu bukan mobil tambang yang tritonnya, tapi baru kali ini gue ambil mobil tambang karena juga gue masih juga banyak kebutuhan lain. Oke, untuk mobil nggak apa-apa deh, yang X tambang kita cari yang memang benar-benar kondisinya masih oke, nggak terlalu banyak PR-nya. Dan yang pasti gue pengennya Hilux karena dari dulu pengen banget sama Hilux. Di Rally Dakar kalau kalian tahu itu ada tim Toyota Gazoo Racing, dia pakai Hilux, dan rally-nya adalah rally yang sangat gue favoritin banget. Itu adalah pahlawan gue, yaitu Nasser Al-Attiyah. Dia pakai Hilux, tim Hilux. Jadi semenjak dia pakai itu juga gue makin kayak ngerasa wah gue harus punya Hilux nih, walaupun bukan pakai yang generasi yang dia pakai ya, pastinya karena dia tim pabrikan, dia kan pakai generasi baru. Waktu itu masih pakai awalnya Hilux yang Revo ya, sebelum yang baru tuh apa ya, Rocco atau apa ya, gue lupa namanya, yang belum ada di sini kayaknya tuh. Jadi setelah gue lihat tuh wah cari Hilux lucu kali ya. Cuma dari generasi kalian udah agak belakangan, gue suka emang generasi yang gue pakai sekarang. Revo juga keren sih, cuma budgetnya belum masuk di kantong buat gue beli sekarang. Jadi gue beli Hilux yang tipe yang sekarang ini, yang 2012. Jadi sejauh ini gue pakai Hilux tuh seneng ya. Maksudnya kalau Toyota tuh gue udah gak ragu lagi sama kayak kakinya, semuanya udah enak banget. Walaupun untuk mesinnya ya, gue jujur lebih kemarin kayaknya lebih enakan pakai pas lagi pakai Triton gitu. Tapi nggak tahu juga itu apa, karena ya gue kan pakai Triton terakhir tuh yang VGT kan enak kan, udah kayak mesin yang Dakar gitu. Semuanya juga serba baru, tahun muda, dan bukan X tambang. Sementara yang gue pakai ini sekarang X tambang, jadi tetap ada faktor itu juga kali ya. Kita nggak bisa compare banget, kecuali yang gue punya nih double cabinnya, keduanya tuh kurang lebih kayak di tahun yang sama, dan sama-sama rekornya tuh bukan bekas tambang ya. Oke, kita udah sampai nih di OZ Tire. Udah siap kita ganti ban baru buat Hilux gua. Oke, kita udah sampai. Siap-siap kita bakal ganti ban yang sekarang. Ini bannya masih bekas yang gue dapat waktu beli ini. Jadi ini udah kerja keras di tambang. Biar sip, gue akan ganti ban yang pasti yang biasa gue pakai, GT Radial sampai Rokomodo. Ukurannya nanti gue akan ganti ukuran 245 75 ring 16. Oke, dimulai dari yang belakang dulu, siap didongkrak. Lagi di jack stand agak lebih kelihatan. Ini belakang juga PR-nya nih, kayak misalnya nyegerin knalpot ya, udah pada karat. Asik sih dicat ulang lagi ya gardannya biar hitam bersih. Ini bekas-bekas tambangnya semua yang masih nyisa ya, karat-karat sini kayak di tear down gardan sama di knalpot. Jadi rapiin pelan-pelan nanti. Jadi proses pertama ngebuka ban lamanya pakai alat ini nih, hidrolik. Alatnya dia neken sampai benar-benar kebuka ya, bannya lepas dari bibir velgnya. Tekan, dan satu sisi lagi tekan lagi. Oke, udah lepas. Sambil nunggu bannya diganti baru, kita lihat tire zone tuh ada apa sih.
Ini Tire Zone ini adalah toko yang ngejual ban GT radial ya. Nggak cuma GT radial juga sih, ada juga BF Goodrich. Nah, gue pengen muter dulu sedikit. Sini kebanyakan sih ban-ban mobil harian ya, ban halus lah. Ada Campiro BXT, habis itu ada Savero SUV, Campiro Eco, GTX Pro, macam-macam. Nah, tapi karena kita dari car vlog, pastinya kita enaknya ngejelasin ban yang untuk off-road ya. Jadi ini nih yang paling legend, Savero MT. Ini sebelum zaman Komodo, ini dari zaman Bahla nih. Traksinya emang nggak sebagus yang Komodo karena komponnya dia lebih keras guys. Komponen lebih keras, itu berarti ini ban lebih awet. Cuma ya traksinya nggak semaksimal yang Komodo ya, yang komponnya emang lebih halus. Cuma karena dia traksinya kurang karena komponnya keras, enaknya nih ban tuh lama habis ya. Jadi kayak tambang sekarang tuh masih suka pakai ban yang ini ketimbang pakai Komodo yang komponnya halus baru sebentar dia udah lebih cepat ngikis ketimbang yang model Savero ini. Jadi ada plus minusnya juga ya. Jadi ini Savero yang lama, kalau Savero yang baru itu baru yang kita bilang Komodo. Ini Komodo MT pas keluar tuh dia belum plus, masih MT aja. Bedanya itu di kembangannya. Jadi kalau MT yang biasa tuh ini model kembangan tengahnya beda gitu ya. Dia nggak terlalu semiring ini gitu. Nah ini perbaikannya lagi, keluarlah yang MT Plus yang gue sekarang pakai. Nah kalau misalnya kalian lihat, ini kembangannya sebenarnya mirip sama BFG. Ini emang merek lain, tapi gue akan jelasin juga. Sebenarnya BF Goodrich ini kurang lebih masih satu induk perusahaan ya. Michelin, BF Goodrich, dan juga GT Radial, GITI juga ada. Itu semua masih satu induk perusahaan. Cuma kalau BF Goodrich ini emang marketnya lebih untuk di yang luar ya awalnya. Jadi jatuhnya ini emang kita lebih kenalnya ban Amerika ya ketimbang ban Indonesia. Bangannya sama. Ini adalah yang tipe MT-nya ya. Ini adalah tipe MT yang KM2. Oke. Sekarang kita akan coba lihat lagi. Itu adalah BFG yang tipe yang AT ya, yang juga banyak dipakai sama anak-anak Jeep. Terus kalau kita muter lagi, kita lihat di sini ada yang ban AT Plus. Nah, jadi kalau Komodo itu cuma keluar yang MT sama yang Extreme, tapi kalau yang AT-nya dia tetap Savero aja, bukan Savero Komodo. Ini ban yang gue pakai di Super Wolf. Jadi karena gue sempat bilang tadi di mobil, sekarang itu kalau misalnya di kejuaraan speed off-road atau XR, saking permukaan tanahnya itu keras, kita butuh kembangannya yang lebih rapat timbang kita pakai ban MT. Jadi pakainya AT. Gak cuma gue aja ya, hampir seluruh orang peserta itu pakainya jenis AT, bukan yang MT. Jadi kalau MT itu gua dan orang-orang pakai masih di zaman speed off-roadnya itu ban tanahnya itu masih agak gembur ya. Itu kalau nggak salah sampai tahun 2014 lah. Setelah udah 2015 ke atas ya, terutama 2016 itu kita mulai pakai ban yang AT. Ya. Nah, kayak gini gua pakai di Super Wolf. Itu mulai pakai AT karena itu dia di kejuaraan speed off-road tanahnya mulai dikasih obat, kasih chemical, jadinya padat. Kita harus pakai ban AT lagi, bukan pakai ban MT. Rencananya tetap kalau harian mungkin gua akan jarang pakai ya, mungkin di weekend sama kalau udah mulai ada balap lagi, mau rally, mau off-road, gua akan pakai mobil ini ya. Jadi sebenarnya jatuhnya mobil buat kerja juga ya, buat jadi support car juga, bawa segala macam barang-barang buat kebutuhan off-road atau rally. Jadi ya mungkin akan jarang kalau misalnya kalian lihat hari-hari warawiri mobil, tapi tenang aja, gua akan ngerapin pelan-pelan. Nanti gue akan bikin vlog lagi kira-kira apa yang berikutnya bakal dirapiin apa di-upgrade di
di mobil Toyota Hilux ini.